Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Ngoleksi, Ngobrol Golek Solusi. Berhubung masih dalam suasana lebaran, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman yang ada di rumah. Rasanya lama sekali saya tidak menyapa teman-teman yang ada di rumah. Kali ini saya bersama dengan Direktur mitrapos.com, Bapak Suhartono. Halo Pak. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, nampaknya bulan Ramadan dan Lebaran ini terasa berbeda ya Pak dari tahun-tahun sebelumnya. Berbeda. Di tempat dan kondisi yang begitu yang luar biasa. Iya, luar biasa. Kami semoga tidak terjadi lagi. Ya, kami dari keluarga besar Mitra Pos juga cukup merasakan bela sungkawa yang sangat mendalam atas musibah ini. Pak Har, menghadapi yang kita katakan ini musibah yang gak pernah terduga ya Pak, hingga kehilangan salah satu orang terkasih di bulan yang suci. Tentunya ini kan duka yang sangat mendalam bagi saya dan keluarga besar. Tentunya kan kemarin tidak ada firasat apapun. Bapak di tanggal 20 terus meninggal. Karena kita kan sudah melakukan yang terbaik. Kita sudah apapun kita lakukan, artinya sudah kita rujuk ke rumah sakit Karyadi, tapi pada akhirnya takdir berkata lain, artinya meninggal. Termasuk kami sekeluarga kan memang dinyatakan positif kan melalui swab PCR yang digelar di lapangan perumahan kan kemarin hari Jumat kalau nggak salah. Munculnya di Sidokerto ini kan muncul klaster terawih waktu itu ya Pak ya. Diketahui keluarga Bapak sendiri waktu itu yang pertama dinyatakan positif COVID-19 Bapak mertua. Ya. Jadi pada hari Selasa itu memang Bapak kan sakit itu, sudah nggak kuat. Hari Rabu itu dibawa ke Suwondo. Hari itu juga sorenya dinyatakan positif melalui PCR kan, antigen dulu dinyatakan positif, terus harus opnam. Pada hari Kamis saya, Bu Rahma, Ibu mertua sama adik Tuti itu kita melakukan tes swab antigen di rumah sakit berbeda, di Suwondo dan di Kaisa. Yang bertiga di Suwondo, saya di Kaisa. Dan hasilnya 2 jam kan keluar, itu hasilnya negatif. Jadi kita percaya diri, wah nanti paling kalau PCR juga negatif gitu loh. Makanya ketika hari Jumat pagi itu kita melakukan PCR. Setelah PCR kita sempat melakukan kegiatan seperti biasa, karena kan kita sudah dapat hasil antigen kan negatif. Tapi ternyata pada jam 19 lebih sedikit kita dikabarkan pertama itu Mbak Titis, kakak ipar positif. Ketika itu bukan swab PCR tapi antigen. Terus baru ada kabar lagi 7:30 kita semua positif kan, kita shock kan. Yang negatif itu hanya ibu mertua sama 2 keponakan. Yang lain dinyatakan positif. Jadi ada 6 yang dinyatakan positif. Karena anak saya itu kan baru umur 1,5 bulan, artinya tidak mau harus ikut saya kan, harus ikut saya dan harus ikut diisolasi. Ini kan makanya kalau kita kan orang-orang dewasa mungkin kesedihan tidak terlalu ya. Ini baru anak pertama, saya nunggu 5 tahun, terus peristiwa ini terjadi itu kan shock di saya gitu loh. Tidak hanya saya, keluarga besar pun shock kan. Karena di sana itu di ruang isolasi, karena kebetulan saya diisolasi di WK 3, WK 4 itu kan paparan COVID-nya semakin tinggi resikonya. Artinya
saya sendiri bersama anak, kalau saya keluar dari ruang kamar ya, tapi kalau anak saya memang tidak pernah keluar. Harus di apa? Di kamar terus. Kalau di kamar dengan ukuran 4x6 ini kan meskipun besar tapi kan tetap yang namanya bayi itu kan tetap rewel. Jadi sering rewel di sana. Saat itu Bapak ketika Bapak mertua dirawat langsung semua keluarga menjalani tes isolasi. semua ya? Karena ya makanya ini yang saya sempat sayangkan kepada pemerintah, karena kan dinyatakan hari Rabu positif, ya kan? Positifnya hari Rabu. Positif hari Rabu. Tapi tes swab PCR-nya hari Jumat pagi. Baru keluar. Berarti kan ada enggak? Artinya hari Jumat ini baru PCR massal gitu loh. Artinya ada 2 hari kemungkinan ini kan bisa menularkan gitu loh. Kalau harapan kita sebenarnya kan ketika sudah positif, udahlah kita harus swab PCR yang ini oleh pemerintah kan, disiapkan oleh pemerintah. Tapi ini kan karena nggak disiapkan, kita juga khawatir kan kalau kita ketemu orang dan sebagainya. Nah makanya inisiatif saya bersama keluarga swab antigen. Kalau PCR kan terlalu lama gitu. Hasilnya negatif, meskipun ketika PCR massal itu kita positif. Itu shock juga. Yang shock lagi itu ketika informasi jam 7:30 itu kita yang telepon, bukan mereka yang telepon ke kita. Itu kan ironis kan. Untuk mengetahui hasilnya itu. Betul. Nah, artinya kan harus ada penanganan yang lebih serius gitu loh. Dan karena kita sudah tahu positif, kita berencana untuk isolasi di rumah gitu loh. Biar kita nggak keluar nggak apa-apa, yang penting kita isolasi. Ibu kita ungsikan di perumahan Dolim. Tapi 11:30 ya ini ironis juga, kita kayak PKI gitu loh. 11:30 kita itu dijemput tim medis mungkin dari dinas setempat. Ada, seingat saya itu ada Kapolsek, ada camat Pati Kota, dan ada pihak desa, dan ada beberapa orang yang saya tidak kenal. Sempat saya menanyakan, karena kan segala sesuatunya itu kan kalau mau ambil seseorang itu kan harus tahu apa. Oh Anda ini dinyatakan positif, harus ada surat kan. Itu tidak ada, itu hanya Anda positif, Anda harus ke rumah sakit Suwondo untuk isolasi. Ini kan sebenarnya kan tidak serta-merta harus ini kan nggak begitu kan. Harapan saya Anda positif, ini suratnya, ini hasilnya, Anda ikut saya kan gitu. Meskipun begitu karena kita tidak mau ramai ya, tidak mau ramai, kita sepakat ikut masuk di ambulan, ya kan. Pada malam itu memang luar biasa di sini, horor banget. Kenapa? Tetangga saya itu yang bareng dengan saya 31 orang yang diangkut semua. Kalau keluarga Bapak sendiri berapa orang? 5 orang, sama bayi itu 5 orang. 5 orang sama Falisha itu. Falisha itu ya 5 orang. Artinya kan kita diberi waktu hanya setengah jam untuk kemas-kemas, ya kan? Kita harus diangkut pakai ambulan, kita nggak boleh pakai mobil sendiri. Ini kan ironis sekali gitu loh. Memang ini secara psikologis sangat terpukul gitu loh. Luar biasa kan? Gak pernah sakit kena COVID, diangkut pakai ambulan, ini kan luar biasa ini. Jangan sampai terjadi lagi lah ya. Semoga aja nggak terjadi lagi ya Pak. Ketika dinyatakan positif, satu keluarga berarti 6 orang sama bapak mertua ya? 6 orang. 6 orang, terus mikirin gimana nasib karyawan. Nah itu dia. Sebelum setelah saya dinyatakan positif itu kan kita sudah berkomunikasi. Padahal pekerjaan kita kan banyak kan. Ini di lockdown, nggak boleh masuk. Terpaksa kan kemarin mitra pos itu kan WFH kan pasti akan terbatas. Tapi ya nggak apa-apa, memang harus seperti itu. Kalau kita melawan pemerintah kan juga mau jadi apa kita kan gitu. Tapi seharusnya kan harus jelas gitu loh, aturannya jelas. Meskipun di sana itu kita itu dikasih makan, ya lumayan enak lah, enak. Kadang kalau nggak enak ya memang wajar kan. Mungkin kan seperti itu. Paginya kita dikasih apa? Dikasih multivitamin C. Kalau nggak salah C300. Memang kalau ditanya soal bagaimana, apakah ada dokter yang visit? Tidak ada. Tidak ada dokter visit. Paling ada nakes yang di bawah di lantai 1 itu menanyakan kabar, bagaimana kondisinya, bagaimana bayinya, bagaimana dan sebagainya.
Jadi tidak ketemu langsung. Bahkan ketika kalau nggak salah ada nakes atau ada yang tukang kebersihan itu yang di lorong-lorong itu memang kan dibersihkan. Kalau ada nakes yang nganter makan itu kan memang ketika ketemu dengan kita ya paling nggak langsung menghindar gitu. Kita tuh kayak penyakit yang memang apa ya? Penyakit yang dihindari gitu loh. Padahal mereka pakai hazmat loh. Isolasi di rumah sakit tuh menjadi pengalaman yang luar biasa ya Pak. Iya, pengalaman yang tidak terlupakan sepanjang hidup mungkin itu kan. Ada ini nggak sih Pak, kayak ada hal yang nggak bakal pernah dilupakan seumur hidup gitu ketika menjalani isolasi di rumah sakit? Karena isolasi ini kan kalau saya 11 hari. Yang jadi kesedihan itu karena bertepatan dengan Idul Fitri. Lah itulah karena orang tua yang ditambah Romo itu kan ya memang punya paru-paru, penyakit asma juga kan. Yang bapak itu punya penyakit paru-paru akut, yang ibu itu punya hipertensi. Kondisinya saya diisolasi seperti orang di penjara ya kan. Penjara karena saya tidak mau mengagetkan keluarga yang di sana, tentunya saya sedikit berbohong. Saya memang isolasi karena bapak mertua positif. Saya isolasi di rumah. Meskipun video call ini kan tetap terus. Cuma di belakang saya kan tidak kelihatan bahwa ini rumah sakit. Biar gak khawatir kan begitu. Kalau saya cerita sama adik sama kakak yang ditambah Romo, saya cerita apa adanya. Tapi jangan sampai orang tua tahu karena ada kesedihan kan begitu. Karena obat juga kita juga butuh, ya memang keluarga mensupportnya itu. Ya kadang kita butuh obat vitamin C yang lebih banyak karena kan cuma satu saya kira kan kurang, ya kan? Karena sepanjang ini belum ada obat untuk COVID. Meskipun saya sudah vaksin 2 kali, saya percaya diri. Wah saya sudah vaksin 2 kali, ternyata saya juga kena. Tapi selama 11 hari itu menjalani isolasi di rumah sakit sempat merasakan gejala COVID itu nggak sih Pak? Kalau saya tidak pernah ada gejala karena kita jadi sekeluarga nggak ada ya? Nggak ada. Cuma batuk-batuk itu kan bukan karena COVID, karena memang kondisi di sana itu memang secara psikologis itu kan sangat tertekan. Jadi kita ruang geraknya tidak bisa kemana-mana. Kita di sana, kita terkurung ya kan. Paling mentok karena saya sedikit panas biasanya kan. Panas pusing minum Sunmol. 3 jam sekali saya minum Sunmol. Jadi ketika efek 3 jam itu masih ada efek lagi kan, terus kita minum lagi. Saya hampir sehari itu 4 kali minum Sunmol. Biar kan pereda rasa sakit kan itu. Terus pakai madu yang campur lemon. Terus kalau olahraga sih jarang-jarang ya. Jadi saya biar nggak ketemu orang lain ya memang harus di kamar terus gitu. Jadi emang meningkatkan imun tubuh menjadi salah satu cara ampuh untuk sembuh dari COVID-19 gitu ya. Yang mungkin yang kita ketika tahu Bapak dan keluarga terinfeksi COVID-19, mungkin yang ada di pikiran masyarakat tuh anak ya. Iya anak. Falisya kan umurnya yang kita tahu masih sangat belia ya. 1,5 bulan. 1,5 bulan ya Pak. 1,5 bulan. Mungkin kalau orang dewasa nganggapnya masih bisa bertahan gitu. Ketika anak gimana sih berasa masih minum ASI. Ya, masih. Tapi itu kan tidak bisa dibuktikan secara medis. Banyak yang memberi masukan, mungkin nyeneng ke saya ya. Oh kalau anak kecil nggak apa-apa. Lah ini kondisinya itu di ruang isolasi. Kondisinya itu banyak orang yang positif. Jadi kan tetangga saya itu ada 56 plus 1 itu anak saya. Hampir 36 di rumah sakit. Yang lain diisolasi di rumah. 36 orang ini kan masih ada lagi orang-orang yang di luar klaster Sidokerto. Artinya kan orang yang positif masuk ke sana kan tetap terpapar. Tapi anak sempat rewel Pak di sana. Rewel setiap hari rewel. Jadi kita bergadang ya, karena kita kan satu kamar itu 5 orang plus Valisa itu kan. Saya, istri, adik ipar sama kakak ipar. Jadi kita gantian. Gantian yang jaga. Tapi tetap yang namanya orang tua tetap nggak mungkin lah kita membiarkan nangis pun tetap kan begitu. Anak saya nunggu 5 tahun setelah lahir umur 1,5 bulan harus diisolasi. Itu kan sebenarnya mau marah pada siapa kan itu. Tapi ini luar biasa sekali gitu loh. Tapi alhamdulillah ketika kemarin itu swab
hari ke-11 itu alhamdulillah kita negatif. Jadi saya, istri sama Alisa itu negatif. Pulang ya mungkin bahagia kan. Iya. Flashback ke belakang, kemarin tuh muncul klaster COVID di Sidokerto itu cukup menggemparkan Kabupaten Pati karena cukup besar juga ya Pak ya yang kena. Itu bisa diceritakan Pak, kemunculan klaster itu berawal dari mana gitu? Sebenarnya saya kan nggak tahu itu dari mana. Cuma saya searching di berita-berita statementnya Pak Bupati itu katanya itu dari imam. Kalau di Masjid Istiqomah itu kan memang imamnya itu kan tidak berasal dari orang perumahan, tapi kan dari komplek ya. Mengundang imam dari luar komplek. Kebetulan itu katanya ini ceritanya itu ada yang OTG terpapar COVID, nggak pakai masker, di depannya itu ada AC, di belakangnya imam itu ada bapak mertua yang sekarang meninggal itu. Kemungkinan bapak kena, terus mungkin karena komunikasi kita juga intens, nah mungkin itu. Berbarengan dengan bapak itu ada 5 orang yang memang positif. Tapi alhamdulillah kalau saya dapat info itu semuanya sembuh. Tinggal 1 orang yang memang masih positif dirawat di Suwondo. Tapi emang almarhum punya penyakit bawaan nggak sih? Iya, punya komorbid asma. Saya juga tadi sebelum ini sempat baca tulisan Bapak selama menjalani isolasi. Ya masih bersambung itu. Di rumah sakit saya terenyuh Pak bacanya. Setelah melewati masa yang cukup sulit, kita katakan hal itu, semangat atau motivasi terbesar melewati hal itu apa sih Pak? Ya, tentunya hidup orang itu kan bersyukur kan, mensyukuri apa yang ada. Terus yang kedua tetap selalu menjaga kesehatan, ya kan. Yang ketiga tentunya kan, ya kita harus siap mati gitu, ya kan. Kita harus siap mati sewaktu-waktu karena umur kan tidak ada yang tahu. COVID ini apakah ada? Ada, karena saya sudah merasakan. Saya merasakan, mungkin kemarin tidak terlalu percaya, tapi sekarang saya percaya bahwa COVID itu memang ada. Kebetulan saya mungkin karena imun saya agak kuat, tidak punya penyakit penyerta, jadi sehat. Tapi berbeda dengan orang lain seperti bapak mertua itu kan, karena punya penyakit komorbid. Meskipun beliau sudah dapat donor plasma, tapi akhirnya kan apapun itu, tapi alhamdulillah juga karena bapak ini kan sudah negatif. Meskipun saya juga agak sedikit kecewa dengan kabar-kabar hoax yang ada. Oh terpapar ini. Harusnya kan tanya sama keluarga. Oh bahwa meninggalnya seperti apa. Gitu. Tetap semangat kita, tetap semangat. Karena apa ya, yang mungkin beban yang dipikul sama penyintas COVID itu nggak hanya ancaman bahaya dari penyakitnya ya Pak, tapi juga stigma yang kuat dari masyarakat ya. Harusnya masyarakat itu mendukung para penyintas COVID, bukan malah mengasingkan para warganya. Yang meninggal seperti bapak ini kan, meninggal, terus yang hidup seperti kita dapat stigma, seolah-olah ya kita mati, gitu, ya kan? Seolah-olah kita itu menjadi beban orang gitu loh, bawa penyakit dan sebagainya. Padahal ya kita nggak mau loh, kita selalu memilih dapat COVID atau enggak ya. Kita nggak bisa memilih kan. Ini kan bagian dari perjalanan hidup, ya kan. Ya, semoga terakhir inilah ya di rumah di Sidokerto terakhir kejadian semacam ini. Karena apa? Aksesnya juga ditutup kan, di lockdown. Masuk orang luar nggak bisa. Keluar nggak bisa, ya kan? Kalau paling cari makan, setahu saya ini itu harus izin dulu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Termasuk mitra pos kan juga nggak bisa apa-apa, ya kan? Mungkin karyawan mitra pos juga stres mungkin, apalagi yang kemarin ikut tes itu kan takut kalau diangkut juga, ya kan?
Benar Ini kan, banget Pak. iya, ini kan sebenarnya ya pembelajaran kita lah, makanya kita harus tetap protokol kesehatan, kita harus meningkatkan imun, makan yang enak, makan masker. Nah, itu benar tuh dokter Tirta itu. Oke. Ya kan? Satu pesan dong Pak buat teman-teman di luar sana di rumah yang masih nggak percaya sama COVID atau yang sedang terinfeksi COVID dan masyarakat khususnya di Kabupaten Pati. Ya, tentunya saya berpesan karena saya sudah menjalaninya, tetap melakukan protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, jaga jarak. Lebih baik kita itu jangan sampai lebih baik dibully pakai masker daripada mati karena COVID. Ya. Nah itu, ya. Oke. Karena saya sudah menjalani. Ya. Apalagi hati. Nah, luar biasa kisahnya teman-teman. Jadi teman-teman yang di rumah yang masih nggak percaya sama COVID-19, saya ingatkan lagi COVID-19 itu emang ada dan nyata ya Pak ya. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama gitu karena keteledoran kita mengabaikan protokol kesehatan. Demikian bincang-bincang saya dengan Pak Suhartono. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua yang sedang terinfeksi COVID-19 maupun teman-teman yang sedang berjuang menghindari COVID-19. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Tetap semangat.